berkolaborasi lagi tuh kita bisa banyak berempati lagi buat anak yatim di sini, karena Karen menyaksikan sendiri apa ya, mungkin mereka itu tidak seberuntung seperti kita ya Pak Ustadz ya. Saya paham di sini kita punya masalah masing-masing dengan kapasitas yang udah Allah kasih ya Pak Ustadz ya. Seenggaknya yuk kita berempati lebih tinggi lagi daripada kita berkoar-koar di negara Indonesia yang saat ini lagi tidak sehat, yang sangat memprihatinkan, yang sangat bikin saya miris ya. Saya Tengku Karen di sini menghimbau acara hari ini itu berbagi anak yatim di Puncak. Puncak mana ya Bang? Cisarua. Cisarua. Nah di sini saya berterima kasih kepada Pak Ustadz Husen, bukan Pak Ustadz Husen, ya Husen bukan Husen, ya. Dan juga ditemani kita seorang penasehat Bang Iskandar ya. Iya, dan juga Ketua Umum kedua Bang Alexa. Iya. Bukan Alexander ya, Alexa ya. Bukan. Oh ya, beserta istri Kak Yanti ya. Nah, di sini kita berbagai anak yatim, Karen mengucapkan terima kasih buat Pak Ustadz, Bang Is, juga Ketua Umum kedua dan Ketua Umum 1 KD. Di sini juga Karen mengucapkan terima kasih buat para panitia yang udah lelahnya luar biasa ya untuk membantu suksesnya acara ini. Dengan mereka masak-masak, mereka mengatur anak didiknya, anak-anak pantinya, anak-anak piatu maksudnya, sorry. Nah di sini juga Karen mengucapkan terima kasih para donatur yang sangat luar biasa, berhati mulia, yang bisa berbagi sampai kita bisa mengumpulkan anak sebanyak ini dari Jakarta, yang identitasnya itu kita tidak ngambil dari rumah panti ya Bang ya. Iya. Tapi kita ngambil anak yatim itu berdasarkan dari data RT RW setempat ya. Kita cari tempat yang di pelosok-pelosok dengan datanya itu benar-benar yang sangat memprihatinkan. Nah, Karen di sini minta doanya buat masyarakat luas, semoga rezeki anak-anak yatim ini dengan ada donatur itu lebih banyak lagi ya Bang ya. Amin. Karena kita di sini jujur sekali kita tuh pengen banget buat legalitas, iya. Karena banyak banget planning yang harus Karen laksanain. Insya Allah kalau Karen panjang umur, rezekinya lancar juga dari Karen dan donatur lainnya, dan dibantu oleh Ketua Umum dan juga Pak Ustadz dan Pak penasehat, ya kan. Seenggaknya Karen berharap lebih buat para donatur untuk bisa banyak berkolaborasi lagi tuh kita bisa banyak berempati lagi buat anak yatim di sini, karena Karen menyaksikan sendiri apa ya, mungkin mereka itu tidak seberuntung seperti kita ya Pak Ustadz ya. Saya paham di sini kita punya masalah masing-masing dengan kapasitas yang udah Allah kasih ya Pak Ustadz ya. Seenggaknya yuk kita berempati lebih tinggi lagi daripada kita berkoar-koar di negara Indonesia yang saat ini lagi tidak sehat, yang sangat memprihatinkan, yang sangat bikin saya miris ya. Pejabat-pejabat di sana alangkah baiknya lebih berempati, itu lihat anak yatim aja membuat kita mengurus air mata ya Bang ya. Dan ada beberapa anak yatim, mungkin akan siaran selanjutnya ya 3 orang. Yang pertama Karen mendapatkan kabar masih usia 12 tahun ya Pak Ustadz ya, punya penyakit kanker ovarium. Jadi peranakannya udah diangkat. Kalian lihat para pejabat di sana, mungkin kalian tidak melihat langsung makanya kalian tidak punya empati tinggi gitu ya, tapi seenggaknya mereka ini butuh kita loh Pak Ustadz. Terus ada lagi yang mamanya
bapaknya sudah nggak ada, dia tinggal mamanya satu-satunya, emaknya juga penyakit kanker. Ya sekarang tinggal tipis badannya Pak Ustadz tadi cerita. Dan satu lagi anak yang dari 3 tahun kena minyak panas bang gitu loh. Kepalanya tuh separuh itu udah tidak punya rasa gitu loh. Wallahi ya, ini demi Allah demi Rasulullah, aku di sini tidak mencari pamor, aku di sini tidak mencari nama atau apapun di dunia artis itu nothing buat aku. Tapi di sini aku pikir aku tuh paling sedih ya, paling susah, paling banyak masalah gitu Pak Ustadz ya. Ternyata kita turun langsung itu lebih berasa mereka tuh butuh kita gitu loh. Mereka tuh Pak Ustadz bisa lihat kan pelukan mereka ke Karen gimana gitu ya. Mereka meluk aku tuh bener-bener kenceng gitu loh bang. Jadi kasih sayang yang mereka kasih ke aku yang hanya hitungan berapa jam aja tuh aku ngerasa ini gimana gitu Pak Ustadz. Jadi tolong kalian yang di luar sana, yuk kita itu lebih baik melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang orang benar-benar membutuhkan. Apalagi sih yang kalian pengen lebih dari negara ini gitu loh. Apalagi yang kalian mau dari negara ini. Ayolah. Kasihan orang-orang yang membutuhkan. Seenggaknya orang-orang yang selain fakir miskin, anak yatim, anak-anak yang punya penyakit kanker itu apa ya? Sampai aku tuh dari tadi nangis sampai nggak bisa ngeluarin mata lagi. Sakit loh Pak Ustadz melihatnya gitu loh Pak Ustadz. Negara ini luar biasa ya. Jadi saya mengimbau untuk wakilin dari Pak Ustadz, saya pengen Pak Ustadz ngasih arahan buat kita juga abang ya. Awalnya dulu Pak Ustadz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Karen yang dimana di sini saya sudah diundang dan saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasannya benar apa yang dikatakan oleh Kak Karen. Di sini salah satunya kita juga merasakan rasa kekeluarganya ada. Rasa kekeluarganya ada dan sasarannya pun mengena. Sasarannya pun mengena. Seperti apa yang diucapkan oleh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang mempunyai manfaat untuk orang banyak. Oleh sebab itu, mari sama-sama para donatur, para dermawan yang mempunyai rezeki lebih, ayo kita bantu. Dimana di sini ada beberapa yang memang benar-benar butuh pertolongan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Hussein ya, juga dengan Karen, juga sama Bang Iskandar ya, salah manggil gitu saya. Ya, tahun ini adalah tahun kedua dengan event yang terbesar bagi kami. Namun demikian kita bermulai sudah dari 4 tahun yang lalu. Cuman yang terbesarnya baru yang kedua. Dan kebetulan di tahun ini juga kolaborasi saya yang pertama bersama Karen ya. Ya juga dengan Pak Hussein, Pak Ustadz Hussein sama Bang Iskandar. Hussein bukan Hussein. Iya Hussein. Nah di sini mengapa mungkin banyak pertanyaan ya, kenapa kita melakukan kegiatan santunan ini yang mungkin sebagian orang menilai berbeda ya, kelihatan menghamburkan uang karena begitu melihat dengan angka itu ya besar jujur. Nah di sini itu saya lakukan karena saya berapa kali melihat orang memberikan santunan sudah banyak, wadahnya pun sudah banyak, dari yayasan lembaga lain pun sudah banyak. Begitu juga dengan memberikan bantuan dalam bentuk biaya pendidikan untuk anak yatim pun sudah banyak. Nah yang saya belum pernah lihat itu adalah mengajak anak yatim jalan-jalan. Mungkin ada, tapi hanya 1, 2, 3. Tidak yang event yang besar seperti puluhan atau ratusan atau ribuan bahkan
ada saudara saya pun yang punya majelis, dia besar Pak Ustadz, sampai 1000 anak yatim, namun di tempat, jujur. Nah, yang mengajak jalan seperti ini masih jarang. Kenapa? Kami di sini tuh bukan mau menyombongkan diri dengan mengajak jalan, wah kami ini punya duit, tidak. Tapi berusaha bagaimana menyenangkan anak yatim. Kalau bagi saya angka itu hanyalah sebuah angka. Tapi kalau kita menjalankan dengan strategi yang tepat, sebenarnya tidak mesti harus angka itu tercapai dengan yang sama yang tertera. Saya sudah membuktikannya. Seenggaknya apa yang pernah kita rasain, healing, liburan ke puncak, mereka bisa ngasih. Betul. Berbedanya apa Om? Kata mereka. Insya Allah ya doain aja akan ada public figure yang hadir. Saya tidak menyebutkan nama. Saya cuma public figure karena tetap bagaimanapun itu masih privasi. Kecuali udah pasti baru saya berani. Itu udah antusias. Nah, ketika udah mendekati hari H baru saya berani mengungkapkan. Setelah dapat kepastian dari Karen, baru saya mengungkapkan nama mereka yang mana sih. Akhirnya saya buka biodatanya Karen melalui Google. Coba deh klik ikonnya. Nah, tadi saya buktikan mereka kenal dan beberapa bilang, iya Om bener. Seneng nggak? Seneng. Foto nggak? Mau, tapi malu-malu. Dari Tara, saya melihat di kinerjanya Karen, begitu semangatnya, begitu mau merangkul anak yatim. Terbukti dari ketika kita lagi bingung siapa yang mau membawa renungan, tiba-tiba Karen WA, renungan saya yang bawa. Padahal saya masih bingung tadi, ini renungan siapa nih? Karena yang biasanya renungan kita hadir berhalangan, tiba-tiba Karen menawarkan, saya belum sempat ngomong, Karen tiba-tiba menawarkan sendiri. Jadi saya, ini keren. Kalau begitu menawarkan diri. Diskusi ya, tahun kedua ya Pak Ustadz. Enggak ada settingan ini. Iya nggak ada, jadi berdua ya Pak Ustadz ya, ngalir gitu aja ya. Nah, harapan saya ini berkelanjutan terus. Jangan berhenti di sini, bahkan harus punya program-program yang lebih baik lagi, apalagi setelah banyak berbicara dengan karena saya semangat lagi. Saya berharap apa yang dibicarakan benar-benar bisa terwujud. Mohon bantuannya. Itu kebetulan juga memang cita-cita kami ingin membentuk suatu wadah yang memang bermanfaat, berguna, bukan hanya bagi kami tapi bagi semua. Bagi khalayak umum khususnya anak-anak yatim, karena memang basic kami di santunan, basic kami di sosial. Mohon bantuannya Bang Iskandar, Pak Ustadz Hussein juga sama Mbak Karen ya. Mudah-mudahan mereka selalu sehat, dilimpahkan rezekinya. Jangan lupa ya. Berubah wajahnya kali ya. Ya kalau itu ya. Lebih cantik maksudnya. Kalau itu mah silakan aja, yang penting jangan berubah di hati. Nggak apa-apa, tapi lebih cantik hatinya. Kalau hatinya lebih cantik ya. Ingatinlah kami yang di bawah, terutama anak yatim, dengan doa anak yatim, insya Allah dan tetap sehat, tetap sukses. Dilancarkan tidak begitu juga dengan Ustadz Hussein sama Bang Iskandar, semua juga sama tim media ya. Terima kasih banget sudah menyiapkan waktunya hadir di sini. Saya nggak bisa berbicara apa lagi kepada tim media. Terima kasih banget ya sudah hadir, sudah membantu kami di sini. Saya nggak bisa bicara lagi, cukup di sini aja deh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kedepannya kita berharap ya semoga donatur kedepannya lebih banyak lagi ya. Karena banyak planning yang harus kita lakuin, yang pengen kita jalani. Karena kita pengen tempat wadah di atas wadah ya Bang ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.